Nah, kita akan ke Euro USD dan time frame H4 ya. PPI, news PPI itu tidak pernah bisa merubah bias harga. Jadi nggak mungkin kalau harga lagi naik-naiknya ada news turun ke bawah dan sebaliknya. Di sini ada relative equal high, kamu tandai di chart kamu, ini ada relative equal low di chart kamu. Di bawahnya ada fair value gap. Nah, itu akan menjadi strong fair value gap. Jadi kita nggak fokus ke gap yang ada di bawah sini. Ya, fokus ke gap ini. Nah, di sini ada fair value gap sell. Jadi kalau seperti ini, kemungkinan besar adalah ekspansi, koreksi, ekspansi. Ya, apapun gerakan, ya, misal kamu lihat kan ini kan udah sweep. Apapun gerakan yang menembus hak ini, itu bukan shift in market structure. Oke, jadi kalau misalnya harga nggak ambil low ini, satu-satunya cara untuk bisa lari ke sini adalah kalau gap ini ke inverse. Selama gap ini nggak ke inverse, dia nggak akan bisa ke sini. Nah, tapi akan berbeda kalau misalnya kita masuk ke sini. Kalau kita masuk ke gap ini, kemungkinan besar adalah kita bisa langsung M ini. Mengharapkan ini langsung ke inverse. Bukan langsung sih, bisa ke inverse. Karena satu, kita berada di strong gap dan itu merupakan area diskon. Yang kedua adalah kita memulai buy program. Karena event ini sweep, ini kalau ada tembus hak ya, itu bukan shift in market structure. Jadi otomatis tidak ada buy program yang berjalan. Seperti itu. Jadi kita tinggal ke M15 untuk melihat LTF-nya. Nah, ini ada time frame M15. Nah, ini adalah Asia High, udah di sweep saat London. Berarti mungkin bisa HOTD kan. Masalahnya adalah scanner kamu adalah bullish. Jadi, nggak mungkin HOTD. Itu bisa terjadi. Satu-satunya cara adalah ya kamu tinggal menunggu aja. Ya, mau apapun yang kamu lihat ya, in shift kayak itu bukan shift karena sejatinya adalah itu semua adalah inducement dihampat. Jadi, satu-satunya cara baik adalah tunggu gap ke inverse yang tadi hampat atau masuk ke gap bawah. Nggak ada cara lain. Nah, harga masuk ke gap ya, dan kita tinggal menunggu shift in market structure. Ya, kamu boleh ke M5, level shift-nya itu ada di sini. Ya, itu adalah uh, level shift-nya. Oke, di sini. Nah, ini 8.30. Kamu lihat saat news dia tiba-tiba cuman habis itu udah buang ke bawah. Biasanya apa? Bullish kan? Harga displacement yang tiba-tiba, oke, lalu drop tiba-tiba. Mendengar relative equal high. Maka ini adalah two stage of delivery. Dan saya sangat suka scanner seperti ini. Artinya apa? Data high itu belum diambil. Namun data low udah diambil. Ketika seperti ini, pasti retail udah masuk sell. Karena sell on breakout. Jadi, once itu ada shift, kita bisa langsung hajar buy. Ya, oke. Nah, kamu lihat, itu sudah shift in market structure. Ya, jadi kalau itu retest ke fair value gap, kita makan. Kalau dia nggak retest ke fair value gap, maka kita harus skip. Ya, kita dari sisi M5, apakah bisa dikasih entry atau enggak. Jadi kalau turun ke gap itu ya, ini kan ada fair value gap, itu kamu boleh entry. Ya, sebenarnya ini masuk ke breaker ya. Jadi kalau kamu lihat ini turun masuk ke breaker, takutnya ini jadinya setup cuma retest on breaker aja, lalu langsung displace buang ke atas. Secara elemen time, ini ada di makro nggak? Iya, ini ada di makro. Ya, jadi kita coba lihat ya, di M5 tuh diisi apa enggak? Ya, nggak diisi. Berarti kita coba beri dari M1. Kalau New York, kamu boleh lihat time frame M1. Ya, nah, di sini kalau kamu lihat ya, tidak ada overing ke fair value gap. Lihat ya, saat makro, dia cuma turun ke inversion. Ya, di sini. Lalu lempar ke atas. Makro itu boleh aja lari ke inversion. Nggak harus clean fair value gap. Jadi kamu boleh long di sini, asal kamu di sini, TP kamu di atas. Ya, tapi let's say tidak kena. Oke, nah ini kita bedah. Ya, ketika harga run up di sini, run up, maka ini menjadi last order flow. Jadi apapun buy kamu, SL-nya buang di bawah sini. Harga naik, lalu turun, ada fair value gap. Kita masih dalam makro.
dan kita punya relative equal high di atas, yang belum keisi. Maka ini menjadi akumulasi terakhir, atau second stage reaccumulation. Kita punya makro, biasa jelas, ke atas, relative equal high, tinggal long aja. Kamu boleh long di sini, ya, lalu targetnya langsung ke atas. Nah, ini naik, tidak mengambil high yang ada di kirinya. Oke, jadi kamu jangan langsung cari sell. Dia bisa aja ya, drop sekali lagi ke sini, lalu buang ke atas. Hak itu pasti bakal dibantai. Pasti. Ya, dia sideways, lalu dia buang ke atas. Seperti itu. Ya, nah, kamu sekarang recheck lagi. Kan kita sudah habis kan? Ya, kita sudah bantai semua liquidity itu. Lalu kita masuk ke important fair value gap di sini. Nih, ini ada strong fair value gap. Kenapa? Ya, karena bawahnya ada liquidity. Jadi same principle. Nah, sekarang pertanyaan adalah, saya boleh sell nggak? Kan itu strong fair value gap. Jawabannya adalah, di bawah ada ini nggak? Reason nggak? Untuk kenapa harus ke bawah? Gitu aja. Ya. Satu, apakah ada relative equal low? Saya nggak lihat ya di ini. Ini udah sweep. Nah ini, kamu boleh ambil low ini. Ya, tapi itu terlalu jauh. Ya, jadi kalau seperti ini kan udah mendekati jam 12 ya. Saya tuh jarang lihat forex di PM session. Jadi biasanya kalau New York IM itu udah beres ya udah gitu loh. Mau reverse kayak mau apa kayak saya nggak terlalu perhatiin. Cuman di sini yang bisa kita highlight adalah di level ini nih. Nah ini ada relative low di sini. Jadi mungkin untuk short term bisa nih tarik ke sini. Jadi kalau ada shift kamu boleh sell. Tunggu shift aja. Nah, di sini kamu lihat ini ada inversion fair value gap. Harga udah ke inverse ya. Dan kita mau deket jam 12. Jam 12 itu penting sekali karena di situ ada algo di mana dia bakal reprice ke specific liquidity menjelang jam 12 atau menjelang lunch. Dia bakal ke specific liquidity, artinya session liquidity terdekat atau relatif high low terdekat. Intinya yang terdekat bukan yang terjauh. Nah, ini adalah gap keempat. Di M1 harga terus bikin relatif equal high. Nah, ini adalah proses akumulasi short. Jadi ibaratnya kayak kamu dikasih short kali, short lagi, short lagi, short lagi, lalu displace matiin gap ini. Harusnya kalau ini mau ekspansi, konsep ekspansi ini masih going higher. Kenapa? OB ini nggak bisa menahan karena H4 gap melawan M1 order block. Siapa yang bakal menang? H4 gap. Selalu ingat bahwa kamu harus cek harga berasal dari mana. Oh, kita berasal dari H4 fair value gap. Ya udah lihatnya view H4. Berarti M1 itu bakal kalah. Seperti itu. Jadi kalau kayak gini, you boleh langsung short kalau mau. Nah, SL-nya di sini. TP-nya di bawah sini. Yang deket-deket aja. Nah, ini RR itu minus tipis. Jadi, nggak masalah. Ya, harapannya sebelum jam 12 itu beres. Kita nggak mau sampai PM session. Harga naik sekali. Nah, ini yang harus kamu baca. Kamu jangan panik ya ketika ini naik seperti ini. Ya, lihat bodinya. Masih dijepit di dalam fair value gap. Oke. Lalu, harga naik ke apa ini? Lihat. Ini apa? 3 candle. Bearish, order block. Perlu ke OB yang ini nggak? Ya nggak perlu. Yang inilah. Cukup salah yang pertama. Harapannya apa? Langsung berubah state delivery-nya. Langsung tembak ke bawah. Apalagi kita mau mendekati makro. Nah, seperti itu. Langsung dia tembak ke bawah. Oke? Nggak perfect shot, nggak apa-apa. Yang penting beres. Yang penting apa? Efisien. Cepat sekali. Kamu bisa lihat kan, walaupun error-nya 0,9 sekian, tapi cepat beresnya. Oke? Kalau kamu mau pakai entry model inversion, itu kamu harus melihat banyak sekali aspek. Beda ya, kalau sama shift ya udah shift gitu loh. Tapi kalau cuma mau analis inversion tanpa shift, itu sulit sekali. Kamu harus benar-benar apa ya, clear gitu loh konfirmasinya. Bukan hanya sekedar udah sweep high, sweep low, masuk FVG, enggak.
Karena bisa aja dia swipe sekali lagi, lalu buang ke bawah. Itu kita perlu membaca body close kan. Di sini ada repress nih, sekali lagi nih, ke fair value gap, dia masuk, lalu buang ke bawah. Nah, kalau mau entry di sini, SL-nya cukup di sini. Kalau kamu mau entry di sini, SL-nya di sini. Karena ini adalah last order block-nya. Seperti itu. Oke? Jadi seperti itu, semoga bermanfaat.